Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG tahap 3 periode 4. Perkenalkan, nama saya Moh Ali Sofa. Saya guru pengajar di SMA Puncak Darussalam yang terletak di Desa Kotandaya, Kecamatan Pelengahan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Saya mahasiswa PPG di LPTK Universitas Wisnuwardana Malang dengan nomor induk mahasiswa 250410700527, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar mengenai materi budaya taat hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, semuanya pada sehat ya. Baik. Sebelum kita memasuki pada pelajaran, seperti biasa kita harus berdoa awal pelajaran dulu. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dulu. Kita sebelum masuki pelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Indonesia siapa yang tidak masuk? Muhammad Muzaki dengan Ahmad Banizi. Ahmad Banizi kemana mereka? Bawa izin ya, izin lomba ya. Ya. Tidak ada yang sakit? Ya ada ya. Berarti cuma dua yang tidak masuk, Ahmad Banizi dengan Muzaki. Ya. Masih ingat apa itu norma? Ya. Ada yang tahu apa itu norma? Juga. Silakan. Norma adalah aturan tidak tertulis yang dilakukan oleh masyarakat kita. Norma adalah aturan yang tidak tertulis yang dilakukan oleh masyarakat kita. Ada lagi? Ada lagi ya norma? Ya. Norma itu berdasarkan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Norma itu adalah setiap hak asasi yang dimiliki manusia. Jawabannya sudah benar. Bapak berikan bahwasanya norma itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, ya, dan bersifat normatif dan sanksinya hanya berupa sanksi sosial, ya.
Ada yang tahu macam-macam norma? Pak, Ya, ulangi, silakan. macam-macam norma ada 4. Pertama, asusila. Kedua, kesopanan. Ketiga, agama. Dan keempat, hukum. Ya, norma itu ada 4: susila, kesopanan, agama, dan hukum. Apa perbedaan norma yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman ya dengan hukum? Ya. Jadi apa yang disebut dengan norma dan hukumnya? Baru silakan. Kalau sudah ada norma dan hukumnya, Kalau norma itu tidak tercatat, tidak ada saksi. Sedangkan hukum dan hukumnya. tercatat dan ada hukumnya. Tujuan pembelajaran ini itu kita agar kalian semua nanti ini bisa mampu menganalisis dan menerapkan perilaku taat hukum dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami kemampuan awal kalian, Bapak mau mengasihkan tugas terlebih dahulu ya. Kerjakan, jangan lupa nama dan absensinya ditulis ya. Ya. Silakan Evan Maulana David, nanti kita melihat nomornya, terus Pak Faizi, Indonesia juga sekarang kita melihat nomornya dan tugas Bapak. Selanjutnya kita akan menonton video ya. Kita cermati video ini dan kita pahami ya. Bapak, kita tunggu videonya. SMA Negeri 1 Cimahi Kabupaten Lebak Banten yang viral saat diduga dinampak siswanya yang terpapar merokok ini dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orang tua siswa. Sementara itu Sekda Provinsi Banten mengatakan akan menonaktifkan kepala SMA Negeri 1 Cimahi tersebut. Viral di media sosial dugaan kekerasan lingkungan pendidikan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lebak Banten. Sekolah SMA Negeri Cimahi dilaporkan ke pihak kepolisian usai diduga menampak seorang siswa kelas 12 berinisial ILP. Kejadian bermula saat sang kepala sekolah melihat siswa tersebut sedang merokok di luar pagar sekolah. Siswa tersebut tergiur saat dimintai penjelasan. Hal ini diduga memicu emosi kepala sekolah yang secara spontan menampar siswa tersebut. Aksi itu lantas berujung panjang. Para siswa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lebak. Selain ini juga belum aksi mogok massal dari ratusan siswa. Menurut pengakuan Dini Fitria, sang kepala sekolah, tindakan yang dilakukannya merupakan bentuk kecewa terhadap sikap dan jujur siswanya. Dia menyatakan telah berkomunikasi dengan komite dan orang tua siswa untuk menenangkan situasi. Siswa ILP mengaku merokok di sekitar sekolah, namun ia merasa bertanggung di depan siswa lain. Aku berkenan melarang ini dapat Orang tua ILP Tri Ida Alesti memutuskan akan mengambil hukum terkait kejadian yang menimpa putranya. Dari kelas dan kedua anak saya sampai apa? Begitu, maksudnya apa Bu yang Anda lakukan? Saya akan juga hukum. Baik, setelah kita menonton video tadi, ya, apa yang kalian dapat peroleh dari menonton video tersebut? Di sekolah ya. Terus, yang lagi, yuk, yang lagi. Tidak boleh menjadi siswa dengan kekerasan. Oh, tidak boleh menjadi siswa kekerasan. Itu yang dilakukan oleh sekolah ya. Nomor 1, 2, 3, dan 4 silakan berkumpul dengan nomor tersebut ya, sesuai nomornya masing-masing ya. Nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 3. Baik, Bapak berikan yang ini, silakan berikan nomor ya. Nomor 2. Ini
silakan tulis nama anggota kelompoknya. Terus ini ketua kelompok siapa? Nanti tulis siapa yang representasi dari sini. Siapa yang mau presentasi kita? Sini lebih ya ini. Kan yuk sama-sama berikan jawaban ya, nanti presentasinya bagus ya. Kan ya, ya itu apa loh ya, apa yang dipakai apa ya, tapi biasa aja ini kita sampaikan ini ya. Nanti ada semua video kan? Sebelum kita presentasi, Bapak lakukan speaking dulu, biar kalian lebih bersemangat lagi ya. Ya. Berdiri, ayo berdiri. Kita sekarang nyanyikan lagu Muslim Sejati. Kan pada tahu semuanya ya kan ya? Kita nyanyikan dengan kompak ya. Silakan. 1, Bapak itu sampai 3. Kita mulai 1, 2, 3. Mari kita jadi muslim sejati. Jaga mulut, tangan dan jaga hati. Tidak saling membenci, tidak saling memaki. Muslim sejati berjiwa empati. Sesama santri saling menghargai, saling mengerti dan menasehati. Pada ustaz berbagai
Kami dari kelompok 3 jelaskan perilaku atau pelanggaran hukum pada video di atas. Yang pertama, seorang murid merokok di sekolah. Dan yang kedua, kepala sekolahnya berlaku kasar dan sampai menempat siswa tersebut. Dan yang ketiga, menurut kamu apakah tindakan wali murid pada video di atas tersebut? Menurut kelompok kami tidak benar, karena wali murid tersebut tidak menanyakan kenapa anaknya dipukul. Wali tersebut hanya tahu bahwa anaknya diberi nafkah dan tidak tahu apa alasan anaknya sebenarnya. Tidak terpenting. Baik, tepuk tangan dulu untuk Jadi yang pertama jelaskan perilaku hukum untuk pada video di atas. Jadi pada hakikatnya kita kalau melihat secara faktualnya bahwa siswa itu memang kalau dari segi hukum memang itu merupakan kesalahan karena dia melanggar aturan yang ada di sekolah, yaitu merokok pada di waktu sekolah. Tapi yang menjadi permasalahan di dalam ini yaitu kepala sekolah. Di dalam menanggapi suatu permasalahan, dia dengan mungkin timbul dari sifat emosional atau amarahnya yang sangat tinggi, sehingga dia tidak bisa menahan dan juga terjadi kekerasan, yaitu menampak murid tersebut yang melanggar aturan. Jadi kasus tersebut memang hukum di atas memang kalau dari segi kesalahan ya tetap murid itu bersalah. Tapi kita memang harus bijak di dalam mengatasi suatu permasalahan, karena seandainya kita bagaimana kita diketahui jika kita meminta keputusan kepada seseorang yang memang dia sedang memiliki sifat emosional, tentu keputusan itu akan tidak memiliki sifat keadilan. Tentu dia pasti memiliki sifat untuk kemenangan sendiri. Sehingga kita apabila meminta keputusan, maka sehendaknya kita jangan meminta kepada orang yang memang sedang emosional atau lagi amarah. Mungkin cuma ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan video yang tadi. Bagaimana kamu menyikapi bahwa ada guru yang menampak itu masih murid agar kembali disiplin dan tidak merokok di sekolah, dan untuk gurunya tidak boleh melakukan kekerasan, karena kalau guru menegur secara kekerasan maka muridnya akan semakin melawan sehingga murid tidak terima dan mengacu kepada orang tuanya, dan orang tuanya tidak terima dengan kekerasan tersebut sehingga melaporkan ke pihak kepolisian. Menurut kamu apakah tindakan wali murid pada video di atas sudah benar? menurut kami perlakuan wali murid itu tidak benar. Karena kenapa? Dia menginginkan penjelasan dari anaknya sendiri, tidak ingin mengkonsultasi kepada kepala sekolah, sedangkan anaknya itu melaporkan sesuatu yang tidak jujur. Jadi bagaimana sebaiknya sikap murid kepada guru yang menegur kesalahannya, jelaskan. Seharusnya patuh dan mendengarkan yang diarahkan gurunya dan menaati peraturan sekolah, karena murid itu sudah terbukti bersalah. Yang terakhir, apa solusi yang bisa kamu berikan untuk kasus di atas? Untuk solusi bagi kami, untuk siswa bagi tidak boleh merokok di sekolah lebih waktu dan belajar. Dan untuk gurunya tidak boleh mendidik muridnya dengan cara kekerasan,
karena di sekolah tempat pendidikan bukan tempat kekerasan. Baik, terima kasih dari kami. Baik, silakan kasih. Yang lain yang sudah menanggapi yang sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan permasalahan yang ada di bagaimana menghadapi bahwa ada orang nampak mulai akan mulai seperti dan tidak. Menurut saya itu sebaiknya dilakukan pemanggilan orang tua. Tidak perlu melakukan atau mengintervensi berupa kekerasan fisik karena hal tersebut bisa menimbulkan trauma atau sesuatu yang membuat orang tersebut takut untuk sekolah lagi. Siapkan dulu. Akan menganalisis dan evaluasi bahwasannya dari presentasi tersebut yang kalian presentasikan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu semuanya sudah benar, sudah memahami apa isi dari video yang ditonton tadi. Yang pertama mengenai apa pelanggaran hukum yang ada di dalam video tersebut. Kalian sudah paham tadi hampir semua jawaban dari masing-masing kelompok itu semua benar. Yang pertama mengenai pelanggaran siswa yang merokok di sekolah. Karena pada hakikatnya siswa itu tidak boleh merokok di sekolah, ya. Jadi itu siswa tersebut memang melakukan pelanggaran. Yang kedua, kepala sekolah menegur siswa yang merokok dengan cara kekerasan, yaitu langsung menampar. Dan juga hal itu sebagai tenaga pendidik kita tidak boleh melakukan itu dengan cara kekerasan. Ya, kepala sekolah harusnya nasihati dulu. Yang ketiga untuk orang tua. Orang tua itu langsung melakukan ke polisi tanpa mencari tahu akar atau sumber masalahnya, bahwasanya anaknya ada masalah. Seharusnya jangan melakukan polisi dulu, kita langsung ke sekolah. Tanyakan kenapa seperti ini. Yang kedua mengenai bagaimana kamu menyikapi bapak guru yang menampar agar kembali disiplin, menyikapi mengenai guru. Seharusnya ya kepala sekolah itu jangan langsung menampar meskipun kita lagi emosi. Penjelasan dari kelompok 4 tadi sebenarnya bahwasanya ketika kita melakukan suatu penyelesaian, bahwasanya jangan ambil waktu kita lagi emosi, tapi kita harus udahkan dulu baru kita selesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara siswa yang bermasalah tadi ketahuan merokok, langsung kita panggil sebagai guru, kita nasihati bahwasannya aturan di sekolah itu seperti ini, tidak boleh ada siswa merokok di lingkungan sekolah, seperti itu. Terus yang kedua, setelah dinasihati kita juga berikan bahwasannya rokok itu juga bahaya untuk kesehatan kita. Kita berikan motivasinya juga, berikan juga pemahaman mengenai bahaya rokok, adanya penyakit seperti ini. Ya, siswa tidak merokok lagi, ya. Ya, seperti itu. Yang ketiga, tindakan wali murid pada video data sudah benar. Sebenarnya tindakan wali murid itu sebenarnya akan, tapi kesalahannya kalau yang melakukan kekerasan itu bukan guru, anggaplah dari pihak luar, kita langsung melakukan itu tidak apa seperti itu. Asalkan sudah tahu sumber masalahnya, karena bukan langsung ini saya lakukan polisi karena anak saya ditampar. Akan tetapi kita langsung ke sekolah dulu, menanyakan kepada guru di sana, kepada kepala sekolah, kenapa anaknya saya ditampar seperti itu. Lalu dijelaskan bahwasanya anaknya ini adalah merokok, itu melakukan pelanggaran berat.
Itu. Terus yang keempat, bagaimana sikap murid kepada guru yang menegur kesalahannya? Seharusnya ya, kalau kita salah kan ya, seharusnya kalau jadi murid, jadi sikapnya murid, kalau sudah bersalah, kita jangan sampai ngomong kasar kepada guru, karena itu merupakan kode etik, masuk kepada yang tadi sudah dijelaskan Bapak, itu masuk norma. Kita harus saling menghargai sesama, saling menghormati yang lebih tua, apalagi itu guru kita, ya. Jadi kalau kita sudah bersalah, akui dengan lapang dada kalau kita memang bersalah. Seperti itu, ya. Bisa ulangi? Kalau kita bersalah, sampean bersalah, kalian ini bersalah, minta maaf kepada gurunya. Jangan menggunakan ucapan yang keras, apalagi melawan dengan fisik, seperti itu, ya. Selanjutnya, solusi yang bisa diberikan untuk kasus di atas di video tersebut, sebenarnya ini solusinya, bahwasanya biar tidak terjadi kekerasan, makanya kita harus lakukan harus melakukan hal yang memang hal itu diperbolehkan. Kalau sudah dilanggar, kalau sudah itu memang masuk kepada hal yang dikerjakan, contohnya merokok itu sudah diatur di dalam undang-undang sekolah bahwasanya jangan ada siswa yang merokok, ya. Jadi kalau kalian sudah patuh terhadap aturan, insya Allah semuanya pasti akan berjalan dengan maksimal, belajarnya maksimal, tidak ada yang dipukul, tidak ada kekerasan satu sama lainnya, tidak ada waktu itu. Makanya solusinya seperti itu, harus semuanya itu pada taat dan patuh kepada aturan, ya. Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran ini? Ayo. Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran ini? Ya. Kita bisa mengetahui tentang norma maupun hukum. Apa dampak negatif apabila hukum tidak ditegakkan? Nah, tidak. Ayo tidak. Dampak negatifnya apabila hukum tidak ditegakkan? Kriminalitas. Majalah. Kriminal, tidak. Ya, nah, gunakan hukuman. Dan satu lagi bahwasanya apabila di sini tidak usah dalam lingkup besar, di sini saja kalau sudah tidak ada aturan, otomatis semuanya kacau balau. Yang ketiga, apa yang bisa kamu lakukan untuk ikut menjaga budaya taat hukum tetap berjalan? Ayo, ya, mematuhi aturan yang ada, ya betul. Kasih aplaus untuk Aidan. Silakan kerjakan prosesnya. Pembelajaran ini sudah selesai, tetapi Bapak ingat bahwasanya pertemuan minggu depan itu mengenai bab Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi